Ya udah, buka aja, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Teh. Lanjutan kisah misteri meninggalnya Pak RT. Pak Jalil, alias Pak RT, kini telah pergi selamanya. Tapi kepergiannya menyisakan pertanyaan yang belum terjawab. Setelah jenazah ditemukan dalam kondisi yang sudah membusuk di kontrakan kecilnya, warga kampung mulai resah. Pasalnya, tak ada satupun yang benar-benar tahu kapan pastinya Pak RT meninggal. Dan yang paling membuat warga tidak tenang, apa sebenarnya penyebab kematiannya? Beberapa warga mulai membicarakan hal-hal aneh yang mereka alami seminggu terakhir. Seperti suara sepeda tua yang sering terdengar lewat depan rumah padahal tak ada siapa-siapa. Atau suara orang batuk-batuk kecil yang terdengar dari arah kontrakan malam-malam, padahal sudah kosong sejak ditemukan jenazah Pak RT. Bang Topan, yang merasa paling dekat dengan Pak RT, mulai merasa ada yang tidak beres. Ia memutuskan datang kembali ke kontrakan malam itu untuk mencari petunjuk. Ia bawa senter, segenggam kemenyan yang ia dapat dari Pak Ustaz, dan niat yang kuat. Sesampainya di kontrakan, suasana langsung berbeda. Dingin. Hening. Bang Topan masuk perlahan. Semuanya masih seperti terakhir kali, tidak ada yang berubah. Tapi saat ia melangkah ke arah tempat tidur, ia melihat sesuatu yang membuatnya dia membatu. Di cermin dekat kasur, samar-samar, muncul siluet seseorang, mirip Pak RT, dengan punggung membungkuk, seolah sedang duduk menunggu seseorang. "Teh, kamu belum sempat bantu saya." Suara itu pelan, nyaris seperti bisikan di telinga Bang Topan, padahal tak ada siapa-siapa di belakangnya. Bang Topan jatuh terduduk. Ia langsung membaca doa-doa yang ia ingat. Tapi suara itu kembali muncul, kali ini lebih jelas. "Saya nggak sakit biasa, Bang. Saya tahu siapa yang masukin racun di teh saya malam itu." Bang Topan gemetar. "Siapa, Teh? Siapa yang tega?" bisik Bang Topan dengan suara bergetar. Lalu, cermin itu retak perlahan dan bayangan Pak RT menghilang. Di lantai dekat kasur, tiba-tiba tergeletak sebuah botol kecil berlabel rempah. Seperti minyak urut tapi aromanya menyengat, menyusup ke hidung seperti racun. Bang Topan membawa botol itu keluar. Ia sadar, ini bukan cuma masuk angin biasa. Pak RT tak mati sendiri. Ada seseorang yang sengaja membuatnya pergi. Dan misteri kematian Pak RT pun baru saja dimulai. Lanjutan, pengungkapan pelaku di balik kematian Pak RT. Setelah menemukan botol kecil berisi cairan mencurigakan di kontrakan Pak RT, Bang Topan menyerahkannya kepada Pak Ustaz dan Ketua RW untuk diteliti lebih lanjut. Mereka diam-diam meminta bantuan dari seorang kenalan yang bekerja sebagai asisten apoteker di puskesmas. Hasilnya mengejutkan. Cairan itu mengandung zat racun alami dari akar tanaman tertentu yang jika dicampur dalam teh atau kopi dapat menyebabkan mual hebat, halusinasi ringan, hingga kematian perlahan, terutama jika kondisi tubuh sedang lemah. Pak RT memang dikenal suka minum teh hangat setiap malam, dan selama tinggal di kontrakan itu, hanya satu orang yang sering datang mengantarkan makanan atau minuman. Tetangganya yang mengaku dulu dekat dengan almarhum. "Dia itu baik, Bang. Sering bantu Pak RT. Kadang bawain teh, kadang makanan sisa dari warung," ujar salah satu warga. Tapi ketika ditanya lebih lanjut, sikap mulai mencurigakan. Ia gelisah, jawabannya berubah-ubah. Kadang bilang Pak RT sudah pulang kampung, kadang bilang dia masih sakit. Bahkan, di hari Pak RT ditemukan meninggal. Pak Ustaz dan RW akhirnya diam-diam ke balai warga. Di sana, tanpa diduga, Bang Topan mengeluarkan botol kecil itu dari sakunya. "Kamu kenal botol ini?" Wajahnya pucat. Lalu terdengar isak kecil. "Aku nggak niat ngebunuh dia, Bang. Sumpah." Tangisnya pecah. Ia mengaku, malam itu ia bertengkar dengan Pak RT. Ternyata mereka punya masa lalu yang rumit. Pak RT pernah berjanji menikahi, tapi tak pernah menepatinya. Ketika mereka tak sengaja bertemu kembali di kampung itu, luka lama terbuka. "Aku cuma pengen bikin dia nyadar. Aku cuma kasih sedikit aja, biar dia sakit ringan. Aku gak nyangka dia bakal sendirian malam itu, gak ada yang nolongin." Ia mencampurkan sedikit racun alami ke teh yang ia antar malam itu, lalu pergi. Tapi takdir berkata lain. Ia menangis saat diiringi tatapan kosong dari warga yang masih tak percaya. Kematian Pak RT bukan karena penyakit, bukan pula takdir semata. Tapi buah dari dendam lama yang tak pernah selesai. Dan misteri kematian Pak RT pun akhirnya terungkap.
Tapi luka yang ia tinggalkan belum tentu bisa sembuh. Mau dibuatkan epilog atau bab lanjutan pasca kasus ini terbongkar? Lanjutan kisah, pasca terbongkarnya kematian Pak RT. Warga yang biasanya sibuk dengan urusan masing-masing, kini jadi lebih sering berkumpul, membicarakan kejadian yang masih terasa seperti mimpi buruk. Balai warga menjadi tempat perenungan. Pak RW memutuskan mengadakan pengajian malam Jumat, mendoakan almarhum Pak RT dan menenangkan warga. Tapi tidak semua bisa langsung kembali seperti biasa, terutama Bang Topan. Setiap malam, ia masih teringat tatapan mata terakhir Pak RT dalam mimpinya. Seolah almarhum belum benar-benar tenang. Suatu malam, saat Bang Topan duduk sendiri di pos ronda, ia mendengar suara sepeda tua melintas lagi. Ia berlari ke jalan, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin malam dan bayangan samar pohon pisang yang bergoyang. Keesokan harinya, Pak Ustaz datang membawa kabar, akan dilakukan penggalian ulang makam Pak RT. Bukan untuk penyelidikan, tapi untuk memindahkan jasadnya ke pemakaman keluarga di kampung halamannya, atas permintaan keluarganya yang baru datang dari luar kota. Saat proses pemindahan itu berlangsung, petugas penggali makam menemukan sesuatu yang ganjil, sehelai surat yang dilipat dan dibungkus plastik, tertanam di bawah kepala Pak RT. Surat itu ditulis dengan tangan, dan di dalamnya hanya ada satu kalimat. Kalau saya mati, berarti bukan karena saya sakit. Carilah yang pernah saya kecewakan. Semua langsung terdiam. Surat itu memperkuat kesimpulan bahwa Pak RT sempat sadar akan ancaman pada dirinya. Tapi mengapa ia tak meminta bantuan siapapun? Dari keterangan keluarga, ternyata Pak RT sudah lama menyimpan rasa bersalah karena meninggalkan seseorang di masa lalu. Ya. Dan ia memilih menghilang dari hidup perempuan itu, berharap waktu akan menyembuhkan luka. Sayangnya, luka itu tumbuh menjadi dendam. Kini, setelah pemindahan makam dan pembacaan surat terakhirnya, warga mulai kembali tenang. Mereka membenahi pos ronda, memperbaiki jalan kecil menuju kontrakan, dan mulai saling mengingatkan untuk tidak lagi menutup diri. Kematian Pak RT menjadi pelajaran, bahwa luka masa lalu, kalau dibiarkan, bisa jadi api yang membakar segalanya. Dan di malam itu, ketika tahlilan terakhir usai, Bang Topan bermimpi sekali lagi. Pak RT berdiri di ujung jalan, mengenakan baju koko putih, tersenyum kecil sambil berkata, "Terima kasih, Bang. Sekarang saya bisa pulang." Lalu ia berjalan perlahan, menghilang ke arah cahaya di ujung jalan. Dan sejak malam itu, tak pernah lagi terdengar suara sepeda tua di kampung itu.